Tapi semenjak mereka udah menemukan hal yang baru seperti pacaran dan mereka sekarang tengah bucin-bucinnya atau tengah kasmaran, itu mereka bisa saja melakukan hal-hal yang nggak seperti biasanya. Entah mereka mulai menjauh ataupun mereka mulai sibuk dengan perbucinan mereka seperti itu. Oh my god. Halo semua, kembali lagi dengan aku di Mark Hakiki dalam video berbagi info. Di video kali ini, aku akan membagikan informasi kepada kalian bagaimana cara menghadapi teman atau sahabat yang bucin. Nah, mungkin saja dari kalian yang memiliki teman sedang bucin ataupun sedang kasmaran dengan pacarnya. Nah, biasa nih kan, teman-teman kalian atau sahabat kalian itu selalu bersama kalian, menghabiskan waktu bersama kalian, dan pergi bersama kalian. Tapi semenjak mereka udah menemukan hal yang baru seperti pacaran dan mereka sekarang tengah bucin-bucinnya atau tengah kasmaran, itu mereka bisa saja melakukan hal-hal yang nggak seperti biasanya. Entah mereka mulai menjauh ataupun mereka mulai sibuk dengan perbucinan mereka seperti itu. Oh my god. Nah, pada kasus ini juga banyak aku temui, terutama pada diri aku sendiri. Dulu aku pernah mempunyai teman yang sebucinnya itu minta ampun ya, kayak selalu mikirin pacarnya, terus dia nggak mempedulikan lagi sekitarnya. Nah, mengapa aku buat tips ini? Karena dulu aku punya teman yang dia itu juga bucin, dan bucinnya itu minta ampun, sehingga dengan dirinya aja dia lupa, terus dengan tugasnya juga dia lupa, dengan project-project kami berdua dia juga lupa, dan apapun yang udah diplankan biasanya dia kesampingkan dulu demi mengutamakan kebucinan dia. Sehingga dari hal ini aku juga memberikan solusi pada diri aku dan diri dia agar terhindar dari hal-hal yang bersifat toksik dari pertemanan kami. Lalu pada akhirnya aku mulai mencari-cari solusi bagaimana sih cara menghadapi teman yang bucin seperti ini atau sahabat yang bucin seperti ini. Akhirnya aku menemukan solusi yang dimana ini dapat dijadikan cara untuk menghadapi teman-teman yang bucin. Nah, di sini aku ingin berbagi kepada kalian cara-cara tersebut dalam menghadapi teman atau sahabat kalian yang bucin tersebut. Good job! Nah, hal yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah maklumin saja. Sebagai teman, kita juga nggak bisa memaksain ya kehendak kita kepada teman kita ataupun kepada sahabat kita, walaupun kita sudah lama kenal, sudah lama melakukan hal bersama dan lain sebagainya. Yang namanya itu cinta ataupun yang namanya jatuh cinta itu pasti itu dirasakan oleh semua orang. Yang namanya juga kita adalah manusia, pasti merasakan yang namanya cinta. Nice. Jadi saran aku yang pertama ini adalah kalian maklumin saja kalau misalnya mereka bucin dengan pacar mereka ataupun mereka mementingkan perbucinan mereka itu. Namun dengan cara memaklumin ini bukan berarti kamu nggak peduli lagi sama mereka, tapi kamu tetap memperhatikan gerak-gerik mereka ataupun memperhatikan perkembangan mereka. Apakah dengan cara mereka bucin ini ada perubahan yang mengarah kepada arah yang baik ataupun sebaliknya, yaitu pada keburukan. Entah saja mereka lebih menyimpang kepada pergaulan bebas ataupun menjurus pada hal-hal yang tidak kita inginkan dari yang namanya pacaran. So, dalam kasus ini kita sebagai teman ataupun sebagai sahabat, ketika melihat sahabat kita sedang bucin, kita makluminnya saja dulu, kita lihat perkembangan mereka, apakah mereka bisa menjaga image mereka atau mereka lupa segalanya karena perbucinan. Soalnya ada pepatah yang menyatakan bahwa cinta itu buta, segalanya dilakuin, apapun dilakuin sehingga membuat mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Yang kedua itu adalah ingatkan. Nah, yang pertama tadi kan adalah memaklumin saja ya pergerakan atau perkembangan mereka ketika mereka bucin. Nah, yang kedua ini ketika kamu sudah merasa ada sesuatu hal yang aneh ataupun sesuatu yang tidak baik ketika mereka bucin, misalnya saja mereka tercium bau-bau pendekatan kepada seks bebas ataupun terdengar kalau teman kamu ini sudah nggak mempedulikan lagi apa yang seharusnya dia prioritaskan, seperti entah itu belajar kalau misalnya mereka masih mengenyam pendidikan ataupun hal-hal yang penting lainnya yang seharusnya itu
dilakukan atau diutamakan ketimbang mereka harus bucin melulu. Nah, di sini peran kita sebagai teman, peran kita sebagai sahabat adalah untuk mengingatkan mereka. Dalam hal mengingatkan ini, kita sebagai teman harus pandai-pandai mengatur kata. Seperti kita juga tahu kan dengan teman kita, karakter teman kita gimana, sifat atau watak mereka gimana. Kalau misalnya kita ingatkan tuh seperti apa, apakah dengan cara yang lembut ataupun dengan cara-cara lainnya. Itu bisa kalian sesuaiin aja kalau misalnya kalian ngingatin ke mereka. Nah, biasanya di sini kan ada juga teman atau sahabat yang ketika kita ingatkan, mereka menerima serta menampung aspirasi-aspirasi kalian tentang mereka gitu kan. Tapi juga ada teman-teman ataupun sahabat yang ketika kalian berikan masukan-masukan atau saran-saran mengenai hal atau kepribadian mereka, biasanya mereka akan berkomentar, mengapa sih kamu harus mengurusi hal yang bersifat pribadi seperti ini? Mengapa sih kamu harus selalu bersifat protektif sebagai teman? Biasanya ada juga sahabat ataupun teman yang seperti itu. Sehingga kalau misal kalian tidak bisa mengatur kata-kata, terus kalian tidak bisa mengambil hati mereka, itu akan menjadi bumerang bagi kalian. Persahabatan kalian bisa terganggu, persahabatan kalian bisa goyang. Jadi intinya kalau misalnya ada sesuatu hal yang janggal dari perbucinan mereka itu, kalian wajib memberikan atau mengingatkan mereka sebatas sebagai teman, kepedulian kita sebagai sahabat, karena kita sayang sama mereka. Sebagai teman saling mensupport dan bisa menjadikan orang yang bermanfaat lah ke depannya. Tapi kalau misalnya teman kalian udah hancur karena perbucinan mereka, ya susah juga gitu. Jadi pentingnya bagi kita sebagai teman untuk selalu memberikan peringatan atau mengingatkan mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai lah dengan karakter-karakter teman ataupun sahabat kalian itu. Nah, yang ketiga itu adalah fokus pada diri kalian sendiri. Pada poin ini, ketika kalian udah merasa bahwa kalian udah memaklumi, terus kalian udah mengingatkan kalau misalnya ada sesuatu hal yang tidak baik, sesuatu hal yang tidak beres dari perbucinan mereka. Nah, namun mereka menentang, terus mereka memberikan pernyataan bahwa mereka tidak perlu diurusi kalau masalah perbucinan ini. Walaupun kita tahu bahwa nantinya dampak dari perbucinan mereka itu akan mengarah pada hal yang tidak baik ataupun hal yang merugikan diri mereka sendiri. Nah, disinilah kita perlu sadar bahwa cukup kita memberikan peringatan, cukup kita memberikan perhatian. Karena sebelumnya juga kita udah memberikan perhatian yang besar. Sebelumnya juga kita udah memberikan peringatan-peringatan, sudah mengingati, menasehati untuk bersikap baik serta bersikap bijak dalam menanggapi hal percintaan atau perbucinan ini. Good job! Oke teman-teman, dari sini aku ingin berikan pesan juga ke kalian bahwa cinta itu adalah buta. Nah, setiap orang tuh bisa saja dibutakan oleh cinta. Entah mereka itu melakukan hal-hal yang sehingga membuat diri mereka itu akan lupa apa yang harus mereka prioritaskan sebelumnya. Terutama juga dengan persahabatan. Jangan sampai persahabatan kita atau pertemanan kita rusak gara-gara kita terlalu overprotective terhadap mereka yang terlalu bucin. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan itu adalah dengan cara membiarkan ataupun memaklumi saja perbucinan mereka. Toh juga mereka adalah manusia, kita pun juga sama, pasti ada rasa suka, pasti juga bucin dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya ada kasus perbucinan mereka itu sudah tidak sehat ataupun sudah tercium bau menyimpang dan lain sebagainya, itu boleh kita ingatkan atau berikan nasihat serta berikan sebuah pandangan sebagai seorang teman ataupun sebagai seorang sahabat agar sahabat kita ini tidak terjerumus pada hal-hal yang salah nanti ke depannya yang dapat merusak masa depan mereka. Ketika mereka sudah memberikan pernyataan bahwa diri mereka nggak usah diurusi lagi soal masalah perbucinan ini, ya udah, kita fokus aja pada diri kita sendiri, kita fokus pada pembenahan diri kita fokus pada hal-hal yang mungkin belum kita selesaikan, soalnya kita juga banyak masalah, kita juga banyak apa yang harus kita kerjakan, jadi gak usah diambil pusing lagi dari hal ini. Oke, segitu dulu video dari aku, walaupun ya ini kurang ada manfaatnya sih. Tapi semoga aja ada manfaat. Kalau misalnya teman kalian itu terlalu bucin ataupun kalian mau cari solusi bagaimana sih cara menghadapi teman atau sahabat yang bucin, ya semoga ini dapat membantu kalian ya. Nah, tapi aku harapkan ke kalian di sini
kalian sebagai teman, sebagai sahabat itu juga harus bersikap bijak dalam menghadapi teman kalian yang sedang bucin ini. Pahami juga karakternya, terus pahami juga wataknya seperti apa, apakah mereka mau diingatkan atau tidak, dan lain sebagainya. Oke, untuk teman-teman jangan lupa buat dukung channel aku dengan cara like, comment, and subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasi, serta follow juga akun Instagram aku @mark.hakiki serta akun TikTok aku mark hakiki. Oke, happy enjoy and keep calm. Dadah.